Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah Allah telah mempertemukan kita kembali dengan bulan yang penuh keberkahan, dengan bulan yang penuh keutamaan, yaitu bulan Ramadan. Tentu kita tidak ingin melewatkan begitu saja kehadiran bulan ini. Kita tidak ingin digolongkan ke dalam orang-orang yang merugi, yaitu orang-orang yang ketika dipertemukan dalam bulan Ramadan ini lantas tidak membuat dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ini didoakan dengan kecelakaan oleh malaikat Jibril yang kemudian diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Supaya kita tidak termasuk ke dalam kelompok ini, tentu kita sudah jauh-jauh hari melakukan berbagai macam persiapan, baik itu persiapan yang sifatnya jasadiyah, ruhaniyah, maupun fikriyah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya sedikit berbagi kepada Bapak Ibu semuanya tips sehat supaya kita tetap bugar, tetap kuat selama menjalani puasa di bulan Ramadan. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah keadaan sahur kita. Sahur ini adalah modal yang sangat penting, modal awal kita dalam menjalani puasa. Karena 14 jam puasa ini ditentukan dari kualitas sahur kita. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tasaharu fa inna fis sahuri barokah." Sahurlah kalian karena sesungguhnya di waktu sahur ini banyak sekali dengan keberkahan. Bahkan dijelaskan, sahurlah walaupun hanya dengan seteguk air. Kita pahami malaikat mendoakan orang-orang yang bersahur ini dengan berbagai kemuliaan, doa kemuliaan. Dan juga yang harus kita pahami di sini, walaupun tadi dijelaskan bahwa cukup sahur dengan air, itu bukan artinya sahur kita cukup dengan minum air saja, tetapi makna di sini adalah air memiliki peranan yang sangat penting ketika sahur. Karena apa? Karena kita tahu bahwa 60% sampai 70% badan kita ini adalah terdiri dari cairan. Jadi harus benar-benar diperhatikan asupan cairan pada saat kita sahur. Bisa dari minum, juga mungkin bisa dari kuah sayuran yang kita makan. Selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah kita harus menghindari minuman yang manis. Sifat minuman yang manis ini akan mudah meningkatkan kadar gula di dalam darah kita. Ketika kadar gula di dalam darah kita ini meningkat, maka tubuh akan menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini fungsinya untuk menurunkan kadar gula di dalam darah. Ketika kadar gula di dalam darah kita ini turun, maka ini akan menjadi rangsangan ke otak kita, merangsang pusat lapar di otak kita, dan nanti akan memerintahkan lambung untuk lapar, ya, gitu, seperti itu. Jadi sebaiknya kita menghindari minuman yang manis. Yang ketiga, ya, mohon maaf, kita harus menghindari minum kopi atau teh saat sahur. Memang kondisi sahur yang masih membuat kita ngantuk gitu ya, memang sangat pas kalau kita minum teh atau minum kopi, membuat kita bisa melek. Tapi ini bisa berakibat akan merangsang kita untuk banyak kencing. Nah, ketika kita banyak kencing, cairan dalam tubuh kita berkurang. Ini bisa menyebabkan kita mengalami penurunan konsentrasi. Yang selanjutnya yang harus kita perhatikan pada saat kita sahur adalah kita jangan hanya makan makanan karbohidrat yang sederhana. Ini pengalaman saya waktu kecil saat orang tua mepet, ya, menyiapkan makanan untuk sahur. Biasanya yang gampang adalah bikin mie instan.
Jadi nasi, mie instan, dan perkedel misalkan ya. Ini kesemuanya adalah karbohidrat sederhana. Sifat dari karbohidrat sederhana ini adalah mudah dicerna ya. Dalam 4-5 jam ketika kita makan mie, nasi, dan perkedel, 4-5 jam kemudian akan selesai dicernanya. Nah, berarti kalau kita sahur jam 4, jam 9, jam 10 kita akan mulai merasakan lapar. Nah, harus ada sayuran dan daging-dagingan ya pada saat sahur. Supaya apa? Karena sifat sayuran dan daging ini tidak mudah dicerna. Jadi akan lama di dalam pencernaan sehingga bisa membuat kita lebih tahan untuk lapar. Yang selanjutnya yang harus kita perhatikan setelah sahur, kita harus menghindari tidur kembali. Nah, karena apa? Karena kondisi pada pagi hari, kondisi hormonal di dalam tubuh kita ini sedang tinggi-tingginya, sedang on fire gitu. Nah, sangat mubazir kalau kondisi yang on fire tadi kita pakai untuk tidur ya. Mubazir ya, mubazir. Dan juga nanti pada saat kita bangun biasanya kita akan mengalami jet lag, seperti kita baru turun dari pesawat terbang. Pakailah istilah gitu dengan olahraga ringan, misalkan jalan kaki, bersepeda, supaya kita hilang rasa kantuknya, dan juga insya Allah bisa membuat tubuh lebih fit, lebih bugar. Nah, kita masuk ke berbuka puasa. Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita, beliau berbuka membatalkan puasanya dengan rutub atau kurma basah. Kalau tidak ada, dengan tamar atau kurma kering. Kalau tidak ada, dengan air saja. Lalu baginda kemudian melaksanakan sholat maghrib. Ini penting ya bagi kita. Ketika berbuka kita tidak langsung makan banyak. Ini karena bisa menyebabkan kaget pada pencernaan kita. Karena 14 jam sudah kosong, tiba-tiba langsung diisi, itu bisa menyebabkan kekagetan pada sistem pencernaan kita. Juga penting pada saat kita berbuka, kita tidak terlalu kenyang ya, tidak terlalu kenyang makan. Jangan terlalu berlebihan ya. Tajilnya dengan sop buah, dengan kolak, belum makan, ini bisa membuat kita kenyang. Alhasil kita nanti pada saat taraweh, pada sholat isya dan taraweh, kita akan kesulitan karena terlalu kekenyangan tadi. Dan juga penting pada saat kita berbuka, kita jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang manis, yang banyak gulanya. Karena sifat makanan yang manis, yang banyak gulanya ini, selain tadi bisa menyebabkan tingginya kadar gula di dalam darah kita, juga akan membuat kita mudah ngantuk. Sehingga nanti pas saat isya, taraweh ya, mendengarkan khutbah atau tausiah taraweh, kita mengalami kantuk yang luar biasa. Dan juga mungkin esensi dari puasa itu sendiri yaitu kita menahan lapar, menahan haus, supaya kita bisa merasakan laparnya dan hausnya saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan makan dan minum. Kalau kita kekenyangan, kita kehilangan esensi dari puasa tadi. Dan yang terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, penting buat kita supaya kita tetap fit dan bugar, kita jangan jadi kaum rebahan atau kaum mager, malas gerak ya. Kita tetap harus beraktivitas ya, harus olahraga supaya kita tetap sehat, tetap fit. Olahraga yang dianjurkan yaitu pada saat pagi hari setelah subuh
ya, olahraga ringan, jalan kaki, bersepeda, ya, atau olahraga ringan yang lainnya, dan juga waktu menjelang sore menjelang berbuka. Insya Allah mudah-mudahan tips-tips ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya dan bisa menjadikan kita benar-benar bisa mengoptimalkan bulan Ramadan pada tahun ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.